memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan. Mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah. Beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267. Jumlah pulaunya 17.000 pulau. Dan saya titip, ada kesempatan yang penting, kalau ada persoalan hukum, dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi. Iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Yang konsultasi. Minta pendapat. Minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya dibanyak-banyak. Iya kan? IMF kita ikut. Iya kan? Tapi mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah. Beda dengan negara-negara yang lain. Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267. Jumlah pulaunya 17.000 pulau. Dan saya titip, ada kesempatan yang penting, kalau ada persoalan hukum, dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu. Jangan ditunggu ngerti keliru, ditunggu sampai terus dikerjakan, baru setelah rampung baru ditebas. saya dibilang apa itu? Presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi. Iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Yang konsultasi. Minta pendapat. Minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya dibanyak-banyak. Iya kan? Mengelola negara sebesar negara kita, Indonesia ini, tidaklah mudah. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak
tidak bisa kita sembarangan. Saudara-saudara, keluarga saya sebagian itu Nasrani. Tapi kadang-kadang kalau ajaran Nasrani yang paling pokok ya, Monsinyur kalau tidak salah ya, pendeta, yang paling pokok adalah kalau pipi kiri kita ditempeleng, kita harus kasih pipi kanan. Betul, betul. Betul ya? Betul. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu. Jangan-jangan. Bener kan? Ajaran Nasrani. Kalau ditempeleng pipi kiri harus kasih pipi kanan. Harus memaafkan, kan begitu kan? Forgive those that trespass against us. Benar nggak? Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Jadi saya sebenarnya ya bagi saya itu selalu ingin cari kebaikan daripada ketidakbaikan. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Kalau masuk ke dalam kancah politik, pasti persaingan. Masuk lapangan bola pun persaingan sangat keras. Mana ada orang yang mau kalah. Benar? Iya kan? Waktu kita kalah sepak bola saja sedihnya bukan main. Aku kalah Pilpres berapa kali itu, udah lupa. Tapi tidak ada masalah. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh dendam. Tidak boleh benci. Dan itu saya berusaha untuk teguh pada pendirian itu. Jadi saya kadang-kadang kalau di keluarga saya, beberapa saudara saya malah suka marah sama saya. Bo, kamu kenapa selalu, dia dulu begini-giniin kamu. Saya bilang, itu kan dulu. Sekarang keadaannya harus bersatu, harus bekerja sama. Dan saudara-saudara, ini saya mau gunakan kesempatan ini. Mumpung dikasih podium kan kita. Karena ada podium dan saya presiden, saudara terpaksa dengar.